wasallam, wa zakarahumullahu fima indah. Allah akan sebut-sebut nama-namanya orang-orang yang ada di majlis ilmu tersebut di sisi makhluk yang ada di sisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meski bapak ibu tak jadi caleg, meski bapak ibu tak maju jadi DPD, tak dikenal karena foto bapak tak ada terlihat di pinggir jalan, tapi yakinlah rajin hadir ke majlis ilmu, maka nama ibu bapak disebut-sebut Allah di kalangan, di hadapan para penduduk langit. Sallu ala Nabi. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di belakang masih bisa konsentrasi? Saya mohon izin berdiri, Pak. Tema Maulid kita malam ini luar biasa. Jadikan masjid sebagai solusi umat. Pertanyaannya, umat sekarang sedang ngapain? Saya Ustaz sedang duduk dalam masjid ini. Umat sekarang sedang bermasalah atau tak bermasalah? Masalahnya apa? Hah? Masalah duit. Wah, itu yang kacau. Itu penyakit lama tuh, Pak. Bu. Kadang jumpa sama kawan kayak gitu. Apa kabar? Alhamdulillah, kalau badan sehat, kalau kantung yang koyak. Tapi termasuk masalah duit, masalah yang lain, baik yang zahir maupun maknawi. Jujur kita mengatakan Bapak Ibu, hari ini umat sedang bermasalah. Kalau kita mau preteli satu-satu Bapak Ibu, masalah itu luar biasa banyak. Mulai dari masalah dalam persoalan agama, terjadi pemurtadan di mana-mana. Banyak yang pindah agama, dari Islam keluar menuju Kristen, Kristen masuk Hindu, Hindu masuk Buddha, besok balik lagi ke Islam. Kenapa? Karena ganti cowok, karena faktor ekonomi, masalah duit tadi. Masalah. Apalagi secara pergaulan, hari ini umat sedang bermasalah. Kenapa tak bermasalah? Tengoklah Bapak Ibu, anak-anak kita hari ini itu tidak dikenalkan lagi. Banyak di antara mereka tak kenal tentang adab, tak kenal tentang adab. Coba tengok, kalau gaul dia Pak manggil bapaknya bokap, manggil maknya nyokap, disingkat jadi bonyok. Bonyok singkatan bokap nyokap. Berapa banyak hari ini adab itu jauh tergerus, terkikis. Kalau Bapak Ibu tonton berita kemarin beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak dihukum oleh gurunya di daerah Bengkulu, ngadu ke bapaknya. Bapaknya pun mengketapel kepala guru. Adab. Kalau ilmu nak tanggung tinggi, tapi adab hari ini nol. Kalaupun ada, nilainya kecil. Padahal kata Syekh Imam Ash-Shirazi, al-adabu suratul aqla, adab itu cerminan akal. Faman adaba lahu la aqla lahu, siapa yang tak beradab seakan-akan tak berakal. Maka orang tua-tua kita dulu Pak diajarkan anak-anaknya tentang adab. Bagaimana manggil orang tua? Semua yang lebih tua disuruh panggil panggilan yang tidak sebut nama. Kenapa? Mengajarkan adab. Karena adab lebih penting daripada ilmu. Masalah Pak,
Apalagi kira-kira? Kasus ekonomi, ya itu yang tadi bilang. Apa masalah kita? Masalah duit, Ustaz. Ekonomi kita masalah, Pak. Percaya enggak Bapak Ibu masalah? Hah? Ada enggak ibu bapak yang di sini merasa nyaman-nyaman saja dengan harga beras? Kami Ustaz biasa aja Ustaz, karena kami punya ladang. Nah itu ya. Bagi Anda punya ladang, masalah. Hari ini 1 pekan, bahkan 2 pekan, 3-4 kali harga beras naik. Masalah. Kenapa? Karena ternyata hari ini sembako dinaikkan, ditetapkan pajaknya sampai 12%. Maka tak heran mak-mak jangan protes, mak-mak jangan heran kenapa beras itu melonjak naik sampai 15.000, 16.000 sekilo. Kenapa? Karena pajak dah naik sampai 12% atas sembako. Bahkan kacang kedelai itu pun kena pajak. Masalah ekonomi kita masalah. Mestinya kita hidup di daerah garis khatulistiwa ini Bapak Ibu, kita ini ada masalah dengan ekonomi. Kenapa? Karena sumber daya alam kita melimpah. Nabi katakan al-muslimuna syuraka fis salas. Muslim berserikat dalam 3 hal. Fil ma'i, sumber air, wal kala'i, padang rumput, wan nari, sumber energi, api. 3 ini milik kaum muslimin. Wasamanuhu haramun, memperjualbelikan 3 hal ini hukumnya haram. Nabi menyatakan, tengok hari ini Pak. Tadi saya cerita sama Kiai Pak Ketua tadi, kalau beliau masuk ke daerah kita ini tahun 89, waktu itu masih banyak hutan, bisa buka hutan. Hari ini, oh jangan cerita. Tengok kasus Rempang. Siapa yang menguasai hutan? Bukan pribumi, bukan orang kita, bukan muslim, bukan rakyat sendiri, tapi dikuasai kalau tak asing-asing. Tahu asing? Potret Amerika. Tahu asing? Si mata sipit. Maka tak heran Bapak Ibu, ekonomi kita masalah. Banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, padahal hutan luas tak dikuasai oleh rakyat. 2/3 dulu dikuasai oleh Surya Dumai Group, hari ini dikuasai oleh Sinarmas. Hutan. Bagaimana dengan anak sumber energi, batu bara, minyak bumi, gas? Siapa yang menguasai? 44% Chevron yang menguasai, dulu Caltex. Maka tak heran secara ekonomi kita bermasalah. Makanya kalau ditanya gimana nasib kantongnya, koyak terus. Tidak hanya koyak, haba. Tahu haba apa? Lebih parah dari koyak lagi.